Shalom adik-adik. Shalom. Wah, Kakak Kena bagaimana kalau kita tanya kabar adik-adik? Boleh? Boleh? Boleh dong. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik yang di rumah pasti dahsyat luar biasa. Adik-adik, Kakak Deser bersama Kak Kena akan kembali menceritakan tentang Alkitab hari ini. Namun sebelumnya apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita harus berdoa meminta tuntunan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa menutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati adik-adik kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong mereka agar mereka mengerti apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Temanku bertemumu sangat senang-senang. Temanku bertemumu sangat suka-suka. Hari ini hari yang sangat terindah, hari yang diberi oleh Allah. Temanku bertemumu sangat senang-senang. Temanku bertemumu sangat suka-suka. Hari ini hari yang sangat terindah, hari yang diberi oleh Allah. Adik-adik, ada seorang anak, dia ingin mengambil sesuatu, tetapi dia tidak cukup untuk bisa mengambilnya. Wah, dia mengambil kursi, lalu dia meminta tolong kepada ibunya, supaya ibunya memegangi dia, dan supaya dia tidak ragu lagi akan jatuh. Wah, adik-adik, dia tidak ragu lagi, dia tidak akan jatuh, karena dia percaya, karena ada ibunya. Wah, adik-adik, dalam ayat hafalan kita hari ini mengajarkan kita juga untuk tetap percaya kepada Tuhan dan jangan kita ragukan. Wah, kita baca ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kakak akan membacakannya kepada adik-adik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Wah, adik-adik, kita akan membaca bersama-sama. Adik-adik pasti melihat di depan adik-adik ada tulisannya. Wah, kita baca bersama-sama ya. Jangan lupa cara bacanya dari alamat, isi kembali ke alamat. Dalam hitungan ketiga kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Wah, dengan semangat lagi kita akan mengulanginya lagi ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Wah, adik-adik, kakak akan menjelaskan arti ayat hafalan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya, adik-adik tidak perlu lagi ragu akan pertolongan Tuhan. Tetapi kamu
kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Ia sanggup menolongmu. Akulah Dia dalam segala lakumu. Artinya, setiap apa yang menjadi masalahmu, kamu perlu berbicara kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Adik-adik, artinya ketika kamu sudah sungguh-sungguh berdoa dan percaya kepada Tuhan, Dia pasti menuntunmu bagaimana cara untuk menyelesaikan segala masalahmu. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini sangat luar biasa untuk kita renungkan, yaitu kita terus percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia sanggup menolongmu dalam menghadapi tantangan. Adik-adik, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka kamu terus harus mengandalkan Tuhan. Tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi kamu meragukan kuasa Tuhan. Tetapi bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu masih belum bisa percaya dengan sungguh-sungguh, dan Dia masih belum bisa untuk menolongmu, atau kamu masih belum bisa berbicara kepadanya. Maka ketika kamu masih belum percaya, hari ini kamu boleh melakukannya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Wah, adik-adik, kita akan mengulangi ayat hafalan kita ini dengan menggunakan gerakan. Wah, adik-adik yang di rumah, lihat kakak cara menghafal ayat hafalan ini. Kedua tangannya, lihat, habis itu tangannya ditaruh di mata. Wah, sambil kita menutup mata, kita akan menghafal ayat hafalan ini. Dalam hitungan ketiga, kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Wah, adik-adik yang ada di rumah, dengan semangat kita mengulanginya lagi ya, tetapi dengan gerakan yang berbeda. Wah, yang ada di rumah, lihat kakak ya, tangannya pegang kupingnya. Kita sama-sama menghafal ayat hafalan ini. Dalam hitungan ketiga, kita akan bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Wah, adik-adik pasti sudah menghafalnya. Jangan lupa kita harus mengingatnya dalam minggu ini. Kembali ke Mesir. Orang-orang Israel itu mana mungkin mereka mau mengikutimu? Dan Firaun, ia ingin sekali membunuhmu. Apakah kamu yakin bahwa Allah menyuruhmu melakukan ini? Mungkin itulah yang dikatakan oleh Zipora kepada Musa. Adik-adik, Zipora adalah istri daripada Musa. Lalu Musa ia menceritakan semua peristiwa yang terjadi di pegunungan di mana Allah memperlihatkan dirinya melalui api di semak. Allah ia menyuruh Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir.
Allah berkata Ia pasti akan menyertai dan menolong Musa melakukan tugas ini. Apakah Musa percaya pada Allah meskipun ia tidak mengerti? Adik-adik, Allah memberitahukan kepada Musa apa yang harus ia katakan kepada Firaun dan meyakinkan Musa lagi bahwa orang-orang yang dahulu menginginkan kematiannya sudah tak ada lagi. Musa ia mengambil tongkat yang Allah ubah menjadi ular dan ia bersama keluarganya berangkat, mereka pergi ke Mesir. Allah juga memberitahukan kepada Harun kakak Musa bahwa ia telah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel dan ia akan menjadi juru bicara bagi Musa. Adik-adik, sepanjang perjalanan tibalah Harun dan juga Musa, mereka bertemu di padang gurun. Wah, apa yang mereka lakukan? Sudah 40 tahun mereka tidak bertemu. Mungkin mereka saling merindukan satu dengan yang lain. Mungkin mereka berpelukan. Adik-adik, lalu mereka sesampainya di Mesir, Musa dan Harun mereka mengumpulkan orang-orang Israel, para pemimpin-pemimpin Israel untuk menyampaikan, ya mereka mengatakan bahwa Allah telah mendengar semua keluh kesah kita bangsa Israel, orang Ibrani, dan Ia mau kita keluar dari Mesir. Musa akan memimpin kita. Wah, adik-adik, tahukah kamu orang-orang itu mereka tidak percaya bahwa Musa telah dipilih oleh Allah. Masih ingatkah kamu apa yang harus dilakukan oleh Musa? Wah, untuk meyakinkan orang-orang itu, ia mengeluarkan tongkatnya. Dan masih ingat 3 hal yang bisa ia lakukan dengan tongkatnya? Wah, ia mengeluarkan tongkatnya lalu berubah menjadi apa? Ular. Dan kemudian mereka sangat heran. Ia menaruh tangannya lagi di dalam sakunya, berubah menjadi kusta, dan ia kembalikan ke dalam dan sembuh. Dan yang ketiga, sungai air dari sungai Nil bisa berubah menjadi darah. Wah, semua orang Israel yang melihat hal itu, mereka percaya dan mereka mau mereka dipimpin oleh Musa. Adik-adik, tahukah kamu tiba saatnya bahwa Musa tidak hanya menghadapi orang-orang Israel, tapi sekarang ia menghadapi Firaun. Kira-kira bagaimana perasaan? Mungkin ia sangat, mungkin ada ketakutan di dalam hatinya. Mereka pergi ke istana Firaun bersama dengan Harun. Lalu mereka mengatakan kepada Firaun, Allah orang Israel, ia mau supaya engkau mengizinkan mereka pergi dari Mesir. Wah, bagaimana Firaun yang duduk di tahtanya? Apakah ia senang? Hah? Siapa Allah? Saya tidak mengenal Allah kamu. Siapa dia? Wah, mungkin itu yang ia katakan. Ia memang betul bahwa Firaun tidak mengenal Allah yang hidup dan benar. Apakah kamu juga mengenal Allah yang hidup dan benar? Dia adalah Allah yang menciptakan kamu, dan kamu adalah ciptaan yang paling khusus, dan Ia sangat mengasihimu. Tahukah kamu yang ia katakan di dalam bukunya 1 Yohanes 4 ayat 10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Adik-adik, Allah mau kamu bersama dengan Dia di surga suatu hari nanti. Tetapi dosamu membuat kamu terpisah darinya. Dosa yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berbohong, kamu berkata kotor, kamu bertengkar, bahkan saat kamu tidak percaya kepada Tuhan, kamu meragukan Dia, itu adalah dosa. Di dalam buku Tuhan dikatakan Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan
Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wah, adik-adik, dosa ada hukumannya, kita terpisah dari Allah. Tetapi Allah Anak, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Ia dari surga, ia hidup sempurna dan tidak berdosa. Lalu suatu hari dia dihukum seperti seorang penjahat, meskipun ia tidak pernah berbuat dosa. Ia dipaku di atas sebuah salib, di mana dia dengan rela menumpahkan darahnya dan mati bagi dosamu. Ibrani 9 ayat 22b. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Allah mau kamu mengenal Dia, karena Dia adalah Allah yang hidup dan benar. Firaun tidak mengenal Allah yang benar dan hidup. Ia menolak memberikan izin orang-orang Israel untuk pergi. Adik-adik, Firaun ia memerintahkan orang-orangnya untuk menyuruh orang Israel lebih bekerja lagi. Mereka harus menyediakan jerami mereka sendiri dan terus membuat batu bata seperti biasanya. Adik-adik, Musa dan Harun mereka menjadi gusar. Baru saja mereka meyakinkan orang-orang Israel itu. Apakah orang-orang Israel tetap percaya pada Allah dengan situasi yang berat itu? Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga sanggup percaya pada Allah meskipun situasinya sulit atau berat? Saat ini, usaha atau pekerjaan orang tuamu tidak lancar, bahkan penghasilan mereka tidak ada. Atau kamu sudah berdoa tentang masalah yang berat tetapi kelihatannya tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang berubah. Pada saat itu terjadi, mungkin kamu tergoda untuk tidak bahkan berhenti percaya kepada Allah. Kamu bisa saja merasa bahwa Allah tidak peduli padamu atau menjawab doa-doamu. Tetapi jika kamu sudah menjadi anak Allah, percayalah kepada Tuhan walaupun kamu tidak mengerti. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jalan Tuhan selalu benar dan selalu yang terbaik. Musa pasti berpikir, apakah orang-orang Israel tetap percaya pada Allah? Para perwira Firaun, mereka memerintahkan orang Israel. Mereka harus bekerja keras, mereka dipukul dan mereka disiksa. Lalu dengan kecewa dan dengan sangat frustasi, orang-orang itu datang kepada Firaun untuk mengeluhkan hal itu. Adik-adik, tetapi Firaun ia marah dan berkata, pergi kalian, kalian harus bekerja, kalian ini pemalas. Orang Israel itu mereka pergi dengan marah dan mereka kecewa, mereka meninggalkan istana Firaun. Lalu ketika mereka melihat Musa dan Harun, mereka berkata, itu semua salahmu. Kamu yang melakukan ini. Mereka berteriak, kiranya Tuhan menghukummu atas segala kesusahan yang kami alami. Wah, adik-adik, Musa berkata dalam hatinya, mengapa mereka menyalahkan kami? Begitulah pikiran Musa. Musa percaya bahwa Allah yang hidup dan benar adalah Allah yang mengatakan bahwa Ia adalah pembebas mereka dan telah memanggil Harun untuk menolongnya. Tetapi sekarang orang-orang Israel itu mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan mereka menolak untuk percaya pada Allah. Adik-adik, jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan walaupun kamu tidak mengerti. Mungkin ada dalam hidupmu ada perubahan yang tidak mudah kamu terima dan kamu menunggu lama doa-doamu dan bagaimana kamu bisa percaya pada Allah
dan bila kamu tidak melihat bagaimana Ia bekerja. Ingat apa yang harus kamu lakukan. Pertama, ingat bahwa Allah senantiasa memelihara kamu dengan setia memegang janjinya. Ingat ayat hafalan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, kamu boleh baca ini, dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Kamu bisa membacanya ketika kamu melewati setiap masalah yang sulit atau sepanjang minggu ini. Yang kedua, kamu ingat bahwa jalan Tuhan adalah selalu yang terbaik. Ingat, iblis adalah musuhmu yang membuat kamu ragu-ragu dan takut. Dan ketiga, minta Tuhan menolongmu supaya percaya kepada Allah. Ingatkah kamu ayat hafalan kita hari ini? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akuilah Dia dalam segala lakumu dan Ia akan meluruskan jalanmu. Kamu bisa percaya padanya bahkan di saat kamu tidak mengerti. Adik-adik, orang Israel itu mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menolak untuk percaya kepada Allah. Mereka menyalahkan Musa dan Harun untuk segala kesusahan yang mereka alami sekarang. Lalu Musa, ia pergi berseru kepada Tuhan Allah untuk bangsa itu. Dia berkata, mengapa terjadi kesusahan kepada orang-orang Israel ini? Allah menjawab Musa, aku adalah Allahmu. Katakan kepada mereka bahwa aku akan membawa mereka keluar dari perbudakan. Aku akan membawa mereka sebagai umatku sendiri dan membawa mereka ke suatu tempat, ke negeri yang baik yang telah kujanjikan. Mereka akan melihat kuasaku yang besar melawan Firaun dan mereka akan tahu bahwa akulah Allah. Adik-adik, Allah memberi Musa semangat untuk percaya kepadanya. Musa ia memberitahukan kepada bangsa itu apa yang Allah katakan, tetapi mereka menolak untuk percaya. Musa memberitahu Allah bahwa bangsa itu tidak mau mendengarkan dia, tetapi Allah terus mendesak Musa dan Harun supaya mereka tetap percaya kepada siapa? Kepada Allah. Pergi beritahukan kepada Firaun untuk membiarkan umatku meninggalkan Mesir, lalu bawalah mereka keluar dari negeri itu. Musa mengerti sekarang bahwa ia dan Harun mematuhi Allah dan harus kembali kepada Firaun. Mereka percaya pada Allah meskipun tidak mengerti bagaimana masalah ini akan berakhir. Bagaimana dengan kamu? Kamu sudah percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamatmu, percayalah kepada Tuhan meskipun kamu tidak mengerti. Apa yang kamu lakukan sepanjang minggu ini? Pertama, ingatlah janji Allah bahwa Ia menyertai kamu. Yang kedua, bahwa apa yang Allah lakukan atau rancangan Allah adalah yang terbaik. Dan ketiga, minta Tuhan menolongmu untuk tetap percaya kepadanya. Percaya pada Allah bila situasi sulit terjadi. Adik-adik, bagaimana dengan kamu yang belum percaya kepada Allah? Hal yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah akui bahwa kamu adalah orang berdosa. Percaya bahwa Yesus telah mati untuk dosamu dan pilih Dia sebagai juru selamatmu. Ingat apa yang Ia katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maukah kamu percaya kepada Yesus hari ini menjadi juru selamatmu? Dan Ia akan menolongmu melewati masa-masa sulitmu. Ia mampu mengubahmu dan mengampuni dosamu. Kamu bisa lakukan hari ini. Kamu bisa berdoa kepadanya dan meminta Dia masuk di dalam hatimu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengar. Tolong kami di masa-masa sulit sekarang ini. Corona masih belum berakhir. Kesulitan Tuhan ada banyak di mana-mana. Tuhan tolong kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi yang berat ini. Bahwa Tuhan memegang kami, Tuhan menolong kami, mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan walaupun kamu tidak mengerti. Kamu juga bisa berbagi kepada orang tuamu tentang cerita Alkitab kita hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.